Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai elektrokimia. Oke. Di sini elektrokimia ini merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari mengenai aspek listrik pada proses kimia melalui reaksi redoks, yaitu perubahan energi dan perpindahan elektron yang udah kita pelajari kemarin-kemarin itu. Nah, ini terbagi dua, ada sel volta dan sel elektrolisis. Persamaan keduanya yaitu keduanya menggunakan elektrode, yaitu elektrode katode, ada anode, dan menggunakan larutan elektrolit. Lalu pada katode terjadi reaksi reduksi dan pada anode terjadi reaksi oksidasi. Ini pada kedua sel tersebut. Itu persamaannya. Kemudian kita akan lihat di sini sel volta. Pada sel volta terjadi perubahan energi kimia menjadi listrik. Nah, di sini terjadi reaksi redoks secara spontan. Nah, pada sel volta katoda positif. Ini yang memiliki E0 besar. Sementara anoda negatif yang memiliki E0 kecil. Nah, kita singkat dengan KPAN. Katoda positif, anoda negatif. Oke, di sini juga kita bisa lihat elektron berpindah dari anoda ke katoda. Nah, di sini ada juga fungsi jembatan garam sama fungsi larutan elektrolit. Oke, kita lihat di sini ada gambar. Nah, di sini ada beker glass, dua beker glass. Yang pertama berisi larutan CuSO4 dan yang ini berisi dengan ZnSO4. Ini merupakan larutan elektrolit yang berfungsi sebagai penghantar ion. Lalu di sini kita terletak ini elektrode. Nah, elektrode seng di sini, batang seng. Di sini satu lagi ini Cu, batang tembaga. Nah, kedua elektrode ini dihubungkan oleh voltmeter agar kita bisa menghitung perbedaan potensialnya. Ya, oke. Lalu di sini nih kita lihat anode negatif. Di sini katode positif. Harus kita ingat bahwa pada anode terjadi reaksi oksidasi, pada katode terjadi reaksi reduksi. Oke, di sini kita akan lihat Zn, seng di sini akan mengalami oksidasi. Nah, seng mengalami oksidasi menjadi Zn2+, melepaskan 2 elektron. Nah, di sini dia akan melebur. Lalu elektron yang dilepas dari Zn ini akan dibawa ke katode. Di sini ditangkap oleh si Cu. Nah, ini dia reaksinya. Cu2+ menangkap 2 elektron sehingga menghasilkan Cu. Nah, tembaga di sini akan bertambah, menempel di sini. Lama-lama dia akan bertambah karena aliran elektron ini, sementara ini lama-lama akan berkurang. Untuk menstabilkan dan menyeimbangkan ion-ion di sini, maka kita menggunakan jembatan garam di sini. Nah, dia terbuat dari gel. Di sini Na2SO4. Nah, dialah yang akan menstabilkan atau menyeimbangkan ion-ion sehingga tetap pada kondisinya. Oke, nah inilah reaksi sel volta. Elektron yang dihasilkan di anoda dibawa ke katoda. Nah, ini yang menimbulkan arus listrik. Oke, anak-anak. Lalu kita lihat di sini potensial sel. Di alam, semua unsur mempunyai potensial listrik yang berbeda. Potensial listrik di alam dalam bentuk potensial reduksi atau inoreduksi. Nih, contoh kita lihat. Ini dihitung oleh para ahli. Ya, standarnya adalah E reduksi dari H+. Nah, di sini kita bisa lihat Fe2+, ini dia. Nah, kamu bisa mempelajarinya, semuanya ada di sini.
ini adalah potensial reduksi. Ya, jika kita ingin mengetahui potensial oksidasi, kita hanya langsung membalik. Reaksinya dibalik. Jika satu dibalik, maka semua dibalik. Ya. Oke. Di sini bisa kita lihat ada harga E0-nya. Makin besar E0, makin mudah mengalami reduksi. Makin kecil E0, makin mudah mengalami oksidasi. Oke. Nah, kita akan menghitung potensial sel volta. Rumusnya E0 sel sama dengan E reduksi kurang E oksidasi, atau E katoda dikurang E anoda, atau E kanan kurang E kiri. Ini biasanya dalam deret volta. Atau E besar dikurang E kecil. Nah, potensial listrik sel volta selalu berharga positif karena reaksinya spontan. Nah, kita juga lihat reaksi sel di sini, di katoda selalu terjadi reduksi, di anoda selalu terjadi oksidasi. Lalu ada notasi sel. Kita akan melihat bagaimana cara menuliskan notasi sel. Anoda, ini garis, lalu ionnya, ini garis 2 ini menunjukkan jembatan garam. Lalu tuliskan ionnya lagi, baru tuliskan unsur katodanya. Oke, kita akan lihat langsung ke contoh soal. Nah, suatu sel volta tersusun dari elektrode timah dan aluminium dengan reaksi sebagai berikut. Nah, di sini ada potensial reduksinya. Oke, ada 2 di sini. Berdasarkan data ini, tentukan anode dan katodenya. Ini manakah yang merupakan elektrode negatif, disuruh gambarkan notasi, tuliskan reaksi, dan hitunglah potensial selnya. Oke, kita akan lihat. Nah, jawabannya, anodenya AL. Kenapa? Karena E0-nya lebih kecil. Jika dibandingkan antara AL dan SN, maka E0AL lebih kecil, maka dia berstatus sebagai anoda. Kemudian katodenya SN, karena E0-nya lebih besar. Jadi untuk mengetahui mana katoda dan anoda hanya bisa kita lihat langsung dari E0. Yang kecil sebagai anoda dan yang besar sebagai katoda. Nah, yang B-nya, elektroda negatifnya adalah anoda. Ya, di sini disuruh buat notasi sel. Kita lihat anoda. Anoda kan Al. Nah, dituliskan Al. Lalu dituliskan ionnya. Ada jembatan garam. Kemudian katoda. Katoda di sini. Lalu di tengah-tengahnya dituliskan ionnya. Nah, inilah dia. Al, Al3+, jembatan garam, SN2+, dan SN. Oke. Yang D-nya disuruh buat reaksi. Kita buat reaksi. Reaksi di anoda. Data yang kita peroleh adalah data dari potensial reduksinya. Untuk membuat reaksi oksidasi kita balik. Kita bisa lihat di sini. Al-nya begini, Al3+ tambah 3E menjadi Al. E0 min 1,66 volt. Lalu di sini kita balik. Al-nya di kanan, lalu tanda panahnya Al3+ tambah 3E. Nah, sementara di katoda tetap reduksi, tetap kita tuliskan. Reaksi ini akan dijumlahkan sehingga elektronnya harus disesuaikan agar bisa kita coret. Nah, kita kali 2 dan kali 3. Nah, di sini langsung bisa dicoret. Terjadilah reaksi 2Al tambah 3SN2+, tanda panah 2Al3+ tambah 3SN. Lalu kita disuruh menghitung E0 sel. E0 sel sama dengan E0 katoda kurang E0 anoda. Kita tahu katodanya adalah SN, anodanya adalah Al. Lalu kita masukkan min 0,14 dikurang min 1,66. Hasilnya adalah plus 1,52 volt. Ya, dia berharga positif karena spontan. Oke, lalu kita akan belajar mengenai deret volta. Nah, ini ada unsur-unsur dalam deret volta. Ya, kamu bisa menghafalnya dengan cara menuliskan sebagai kalimat. Oke, LI, K, BA, dan seterusnya sampai AU. Makin ke kanan, makin bertambah
sifat reduksinya. Makin ke kiri, makin bertambah sifat oksidasinya. Nah, dalam deret volta, unsur di sebelah kiri mampu mereduksi unsur yang ada di sebelah kanan. Tetapi tidak sebaliknya. Contoh, kita lihat di sini Zn. Zn dan HCl. H yang kita lihat di sini adalah H. Kita lihat di sini N. Zn di sini di kiri. Hanya ada di kanan. Maka terjadilah reaksi ZnCl2 tambah H2. Yang kedua Ag dan HCl. Coba kita lihat Ag. Ag di sini. Hanya di sebelah ini ya. Ag di sebelah kanan H. Jadi dia tidak bisa mereduksi H. Nah, makanya di sini tidak terjadi reaksi. Begitu juga dengan Mg dan Zn. Di sini Mg. Mg di sebelah kiri, Zn di sebelah kanan. Ingat, yang kiri mampu mereduksi yang kanan, maka reaksi terjadi MgSO4 tambah Zn. Lalu Mg dengan Ca. Nah, Ca-nya di kiri, Mg-nya di kanan. Maka yang kanan tidak bisa mereduksi yang kiri. Sehingga reaksinya tidak terjadi. Oke, contoh soal selanjutnya. Manakah reaksi berikut yang dapat berlangsung? Nah, di sini Al. Al dengan NiSO4. Nah, di sini kita lihat. Kamu harus memperhatikan Al posisinya di kiri atau di kanan. Kalau Al-nya di kiri, Ni-nya di kanan, maka reaksinya bisa terjadi. Lalu yang B, Cu tambah HCl. Nah, Cu-nya ada di kanan, sementara H-nya ada di kiri. Makanya ini reaksi tidak terjadi. Sementara yang C, Na dengan Mg. Nah, Na duluan di kiri baru Mg, maka ini bisa terjadi. Lalu ada Fe dengan HBr. Nah, Fe dulu baru H, maka ini yang terjadi reaksinya. Sementara Pb dan Cr, ini duluan ketemu Cr baru Pb, maka reaksinya tidak terjadi. Jadi berdasarkan kekuatan sifat reduktor dalam deret volta, maka reaksi yang dapat berlangsung adalah A, C, dan D. Oke, soal selanjutnya. Di sini diketahui potensial reduksi 5 jenis logam sebagai berikut. Ini ada 5, dilihat di sini. Pertanyaannya, disusunlah kelima logam dalam deret volta. Manakah logam yang memiliki sifat reduktor terkuat? Manakah logam yang dapat bereaksi dengan air dan tidak dapat bereaksi dengan asam? Lalu diselesaikan reaksi, kita memprediksikannya. Oke, di sini kita akan susun, ya, kita lihat penyelesaiannya. Nah, makin kecil E, makin ke kiri letaknya. Lalu kita susun dia dalam deret volta. Jadi kita susun makin kecil, dari kecil besar-besar. Jadi dapatlah Li, Sr, Ga, W, dan Bi. Lalu Li memiliki sifat reduktor terkuat karena paling kiri, dia memiliki E0 paling kecil. Nah, lalu Li dan Sr dapat bereaksi dengan air sebab memiliki E0 yang lebih kecil daripada air. Sementara yang Bi tidak dapat bereaksi dengan asam sebab memiliki E0 lebih positif. Nah, yang terakhir Li dan Ga. Ini dapat terjadi karena Li di kiri, Ga di kanan. Sementara W dan Sr dari E0-nya tidak bisa karena harusnya Sr duluan baru W, maka reaksi ini tidak terjadi. Begitu juga dengan Sr dan Bi, karena Sr duluan lalu Bi, maka reaksinya terjadi. Oke. Kemudian kita akan lihat penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sel volta itu ada sel volta primer. Ini seperti digunakan pada baterai jam tangan ya, baterai kalkulator, baterai kamera. Lalu di sini sel volta sekunder, aki, baterai litium dalam HP, laptop, dan kamera digital. Lalu sel bahan bakar, ini sumber energi listrik luar angkasa. Demikian anak-anak,
pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.